Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen dan juga teman-temanku sekalian dari PIM. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Yanwar Fajar Ramadan, NIM 201180464 dari PIM. Dan di sini saya akan mempresentasikan presentasi dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, dikarenakan ada misinformasi dari pengurus kelas. Di sini kelompok 11 akan mempresentasikan tentang metode dakwah Rasulullah SAW, di mana poin yang pertama itu metode dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Di sini terbagi menjadi dua periodisasi dan juga metode yang berbeda di setiap periodisasinya. Di sini yang pertama adalah periode Mekah, yaitu zaman dimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dan beliau diangkat sebagai Rasul dan juga Nabi yang terakhir di Gua Hira, yaitu Al-Alaq ayat 1-5, di mana di situ Malaikat Jibril membimbing Nabi untuk dapat memahami wahyu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk disebarluaskan atau didakwahkan. Yang kedua yaitu di mana seruan wahyu untuk berdakwah kembali muncul, di mana dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 1-2, ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdir, yang artinya hai orang-orang yang berkembul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Di sini dapat diartikan atau ditafsirkan sebagai kita tidak boleh hanya berenak-enakan saja atau berleha-leha, bersantai-santai ria saja. Jadi Rasulullah di saat itu mendapatkan wahyu itu, lalu segeralah pergi untuk beribadah terlebih dahulu, beribadah malam. Dan juga di sini pada periode Makkah ini yang pertama yaitu dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi dimulai dari orang-orang terdekat beliau, yaitu keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau yang mempercayai beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dan memberikan pedoman ketauhidan bagi umat manusia. Selain itu ada pada ayat yang menyatakan seruan kepada kerabat Nabi. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa angdir ashiratakal aqrabin, yang dimana artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Jadi pada ayat di atas pertama tugas Nabi untuk berdakwah dan menyebarkan Islam itu melalui kerabatnya atau
keluarganya dan juga orang-orang terdekatnya. Dan setelah mendapatkan wahyu berikutnya yang menyatakan bahwasannya untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah di sini mendirikan kelompok belajar yang berpusat di rumahnya sahabat Nabi, yaitu Arqam bin Ibnu Arqam selama 3 tahun, dan berkembanglah sebanyak 40 orang yang memeluk Islam pada awalnya. Dan juga yang 10 di awal itu termasuk istri beliau Siti Khadijah, keponakan beliau Ali bin Abi Thalib. Itu adalah as-sabiqun awalun atau 10 yang utama. Di dalam kelompok belajar itu beliau mengajarkan banyak ilmu seperti ilmu tentang ketauhidan atau akidah, akhlak dan adab, ilmu tentang beribadah mulai dari toharoh, terus membaca Al-Quran, baca tulis Al-Quran dan sebagainya, agar orang-orang yang diajarkan dapat mengerti bagaimana Islam itu tidak membebani orang yang memeluknya. Adapun strategi yang digunakan beliau meliputi bekerja sama dengan sahabatnya untuk menyebarkan Islam secara terbuka melalui orang-orang yang ditemuinya, yang menjadi objek dakwahnya beliau dan juga sahabat-sahabatnya. Selain itu mendeklarasikan dakwah terbuka di Bukit Sofa yang ditentang oleh Abu Lahab dan Abu Jahal yang sekaligus adalah paman beliau sendiri, dan membentuk kader dakwah. Jadi Rasulullah itu juga mengkader dari sahabat-sahabat beliau dan juga umat-umat beliau untuk menjadi pendakwah yang mendakwahkan Islam dan menyebarkan Islam agar lebih meluas lagi. Dan di sini pada saat kegagalan beliau dalam berdakwah, di situ terdapat ancaman intimidasi dan juga tekanan yang menjadi dakwah ini sempat mengalami kegagalan di masa itu, di masa Makkah tersebut. Jadi strategi yang selanjutnya yang digunakan oleh Nabi dan umat-umatnya, para sahabat, para orang-orang terdekat yang telah memeluk Islam, yaitu menyembunyikan semua berkaitan tentang Islam. Jadi ketika beribadah agar mencari tempat yang sekiranya tidak ada orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah ibadahnya Islam, atau orang itu beribadah secara syariat Islam. Maka kalau misalkan nanti ketahuan, bisa jadi nanti akan dibunuh atau ditangkap oleh kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya yaitu meminta perlindungan politik maupun perlindungan dari keluarganya Nabi sendiri. Dan puncaknya sebelum hijrahnya Nabi di periodisasi Mekah ini ditandai dengan perjanjian Aqabah, di mana tentang perdebatan tentang toleransi tentang akidah atau peribadatan. Jadi di sini umat Islam dan juga kaum kafir Quraisy itu sebelumnya bernegosiasi bahwasanya di dalamnya untuk beribadah secara bersama-sama. Jadi
selang-seling antara ibadahnya Islam dan juga ibadahnya orang kafir Quraisy yang ada di Arab atau Mekah. Jadi Rasulullah SAW sangat menentang itu, dan turunlah wahyu surat Al-Kafirun yang terdiri dari 6 ayat, dimana di ayat terakhirnya yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Jadi konsep dari akidah itu milik pribadi masing-masing dan tidak bisa dicampur adukan. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Untuk periode yang selanjutnya yaitu di periode Madinah, di mana Nabi hijrah ke kota Yastrib atau Madinah sekarang. Rombongan Nabi dan umatnya ini atau para sahabat dan ini dijuluki dengan kaum muhajirin yang disambut baik oleh masyarakat Madinah, dan beberapa penduduk di Madinah sendiri telah banyak yang masuk Islam dan juga mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Dan penduduk-penduduk Madinah ini yang mengakui Nabi dan membantu memfasilitasi kaum muhajirin dan Nabi SAW ini disebut dengan kaum Ansor. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang dari Madinah itu disebut dengan dari kaum Ansor. Dalam hal ini metode yang digunakan Nabi itu adalah ukhuwah watoniyah atau ukhuwah sesama bangsa, persaudaraan sesama bangsa, di mana ditandai dari kesamaan bangsa yaitu dari bangsa Arab sendiri, dan ukhuwah basyariyah yang artinya persaudaraan antar sesama manusia. Jadi Islam yang konsepnya adalah rahmatan lil alamin dengan menggunakan dua metode tersebut bisa menjadi membaur, menyesuaikan diri di Madinah Al-Mukarramah. Strategi yang digunakan Nabi dalam periodisasi Madinah ini yang pertama yaitu membuat masjid dalam rangka untuk tempat berkumpul, tempat beribadah, tempat bermusyawarah, tempat untuk pendidikan dan lain sebagainya. Dan masjid yang terkenal di Madinah yang dibangun Nabi SAW yaitu Masjid Nabawi. Dan di sini selanjutnya yaitu mendamaikan dari dua kaum di Madinah, yaitu kabilah Khazraj atau kaum Khazraj dan kaum Aus yang bertikai atau berkonflik. Jadi di situ Nabi mendamaikan dan berhasil mendamaikan kedua kaum itu. Setelahnya itu Nabi menggunakan strategi politik dan pembentukan militer, di mana pada saat itu membutuhkan suatu konsep negara atau bangsa di mana yang berdiri dengan merdeka untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatur pemerintahan di bawah naungan Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai pemimpinnya. Jadi di sini semua unsur dilibatkan, baik itu ekonomi, hukum, sosial, pendidikan,
Dan yang terkenal pada saat itu adanya Piagam Madinah, di mana piagam ini adalah perjanjian antara orang Islam atau umat Islam dengan orang-orang non-Muslim yang menetap di Madinah. Jadi ada beberapa hukum-hukum bagi orang non-Muslim yang berada di Madinah dan hidup di Madinah agar hidup berdampingan dengan damai dengan umat Islam. Yang selanjutnya yaitu kode etik dakwah Rasulullah SAW. Di sini konsep Islam itu didakwahkan dengan lemah lembut dan juga kedamaian. Jadi yang pertama dilakukan dengan lemah lembut, di mana Rasulullah SAW itu semua dakwahnya dilakukan dengan hati-hati, tidak pernah menyinggung orang lain, sehingga prinsipnya adalah saling mengasihi dan saling menyayangi. Bahkan beliau disakiti secara fisik, difitnah, dicaci maki, bahkan akan dibunuh pun beliau masih memaafkan dari mereka yang akan berbuat jahat kepada Nabi. Yang kedua yaitu amal ma'ruf nahi mungkar, atau di sini Rasulullah itu prinsipnya adalah menegakkan keadilan dan meniadakan kemungkaran, sehingga bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk pengambilan kebijakan. Jadi kemungkaran itu akan hilang apabila kita memberinya dengan sebuah kebaikan atau keadilan tersebut, terkecuali untuk soal akidah. Kenapa? Karena akidah itu kan bagi pribadi masing-masing dan tidak boleh diusik atau diutak-utik oleh orang lain kecuali dirinya sendiri atau seperti itu. Jadi yang ketiga, melanjutkan dari kode etiknya itu dilakukan dengan damai. Dalam prinsip Islam, kedamaian adalah utama, sehingga dilakukan dengan cara damai yang paling utama, tidak menimbulkan keterpaksaan untuk memeluk agama Islam. Contohnya saja ketika di Madinah tadi, dengan adanya piagam Madinah, umat Islam dan umat non-Muslim bisa hidup berdampingan di satu daerah dan tanpa mengusik satu sama lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, la ikraha fid dini tabayyana rusdu minnal ghayyi famay yakfur bitawuti wa yu'min billahi faqadistam saka bil urwatil usqa lam fi soma laha wallahu samiun alim. Jadi artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Jadi di sini konsepnya yaitu pendakwahan atau pendakwahan Islam itu tidak
dilakukan dengan paksaan. Jadi biarkan mereka dengan sadar memilih jalan mana yang menurut mereka benar. Jadi kita tidak boleh untuk saling menyalahkan, karena pada intinya semua yang diyakini manusia itu sumbernya sama dan insya Allah benar. Dan Islam itu adalah agama penyempurna bagi kaum-kaum terdahulu atau agama-agama terdahulu, sehingga membenarkan adanya agama-agama terdahulu dan disempurnakan di dalam Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, Injil. Nah, itu. Yang keempat yaitu sikap keteladanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana meneladani seseorang. Jadi beliau adalah suri tauladan bagi umatnya, sehingga menjadikannya menciptakan sebuah kebahagiaan yang tercipta dari dakwah yang dilakukan Nabi, yang dimana tidak ada paksaan, dibimbing dan dibina serta dididik sampai paham, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dakwah Rasulullah SAW. Di sini karakteristik itu dibagi menjadi dua periode lagi. Yang pertama yaitu di periode Makkah, di mana karakteristiknya lebih ke penanaman atau memperbaiki dari sistem akidah dan juga akhlak, yang dimana ditandai dengan adanya zaman kebodohan, yaitu zaman jahiliyah. Jadi akidahnya yang sudah melenceng itu Nabi tugasnya untuk meluruskan dari akidah yang bersifatnya melenceng tersebut. Jadi seperti itu. Selain itu, karakteristik di periode Madinah itu hampir sama seperti Makkah, namun lebih ke arah peribadatan, terus muamalah, dan juga sosial serta hukum atau yang biasa kita sebut fikih, dan juga politik, terus ekonomi, dan juga pendidikan. Jadi itulah karakteristik dakwah yang dilaksanakan Nabi, gambarannya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu pendekatan dakwah Nabi. Di sini pendekatannya dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendekatan struktural dan juga kultural. Jadi yang pertama yaitu struktural, di mana pendekatan ini melalui upaya-upaya politik, militer, dan kebijakan dalam pemerintahan. Dan pada realitanya peran umara sekaligus juga ulama pada zaman Nabi itu kan terdiri dari sahabat-sahabat Nabi sendiri. Jadi beliau-beliau adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang pilihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dapat mempertahankan eksistensi Islam pada masa di Madinah tersebut. Bahkan juga di Makkah. Selanjutnya yaitu pendekatan secara kultural. Pendekatan ini berbasis dengan sosial dan budaya, sehingga Islam itu dapat masuk dan membaur serta
menciptakan sebuah alkulturasi budaya dalam bidang pendidikan, ekonomi, pembinaan sumber daya manusia, terus hukum, pemerintahan politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Islam itu dapat berkembang dikarenakan berdampingan dengan budaya. Jadi Nabi SAW itu tidak menghilangkan budayanya yang ada di Arab, melainkan memperbaiki beberapa budaya yang sekiranya tidak kurang pas atau tidak pas untuk dilaksanakan. Jadi beberapa budaya tetap ada. Yang selanjutnya yaitu keistimewaan dakwah Rasulullah SAW, di mana selama 22 tahun, 2 minggu, 22 bulan Nabi berdakwah, 13 tahun di Makkah dan 9 tahun di Madinah. Yang pertama, keistimewaan dakwah Rasulullah ini, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir. Jadi keistimewaan tersendiri bagi umat Islam memiliki pemimpin ataupun teladan dan juga pemberi syafaat dan yang diutus oleh Allah sebagai penyempurna dari semua ajaran sebelumnya atau pendahulu-pendahulunya, sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Islam itu adalah ajaran yang hak, lagi maha sempurna, yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berdasar hukum Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau tugasnya adalah menaungi seluruh umat yang ada di dunia. Jadi tugas beliau itu berat, bahkan semua sampai akhir zaman itu nanti adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sumber dari Allah langsung Subhanahu wa ta'ala, di mana berbentuk kalam ilahi yang kita sebut Al-Quran, yang diwahyukan melalui Malaikatul Jibril dan langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pedoman penyempurna ini sumbernya langsung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang di dalamnya adalah kalamullah atau firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya, karena kitab yang benar-benar yang sempurna. Semua yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu telah ada di Al-Quran sendiri. Jadi yang ketiga yaitu agama kedamaian. Pada dasarnya Islam itu adalah agama yang cinta damai, atau bisa dibilang rahmatan lil alamin, atau rahmatnya seluruh alam, yang saling mengasihi dan menyayangi sesama umat manusia. Meskipun kita berbeda dengan keyakinan dengan orang lain, tetapi kita harus saling menyayangi dan mengasihi. Terus yang keempat yaitu mengedepankan kelemah lembutan. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah berlaku kasar kepada umatnya, berlaku kasar kepada orang lain, bahkan
orang yang mencelakai beliau itu malah didoakan agar segera mendapatkan hidayah dan selalu sehat walafiat serta mendapatkan keberkahan. Bahkan yang melempar batu beliau pun beliau tidak pernah membalasnya, bahkan malah ketika yang melempar batu itu sakit, beliau yang menjenguknya pertama kali. Jadi itulah keistimewaan beliau, kelemah lembutan beliau sebagai suri tauladan kita. Ya, kita lanjut yang subbab terakhir, yaitu keberhasilan dakwah Rasulullah. Di sini keberhasilan tidaklah luput dari bantuan, support atau dukungan dari orang-orang terdekat Nabi, baik itu keluarga dan juga sahabat-sahabat Nabi. Dapat diklasifikasikan atau digambarkan jadi beberapa uraian. Di sini Nabi yang bersifat adil dan merakyat. Jadi Nabi itu selalu mendakwahkan Islam, tidak pernah di satu tempat, selalu menyusuri seluruh kota sampai pojok kota, baik itu tempat kumuh ataupun tempat yang bersih. Jadi tidak memandang kasta di dalamnya. Dan juga Nabi itu adil. Jadi setiap ada sahabatnya atau orang lain yang memiliki berselisih paham, Nabi selalu bisa menengahinya dan masalah pun selalu terselesaikan. Yang kedua adalah komitmen para orang terdekat dalam dakwah Islam Nabi SAW, di mana orang-orang terdekat meliputi sahabat Nabi, keluarganya, dengan ikhlas menyumbangkan jiwa raga bahkan material semua yang dia punya untuk kepentingan dakwah Nabi. Seperti contohnya saja istri beliau Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anhuma dan Utsman bin Affan yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Nabi SAW secara ikhlas dan tidak menginginkan imbalan apapun. Dan juga kerelaan para sahabat yang bersedia mengorbankan jiwa raganya, tenaganya, pikirannya untuk membantu dakwah Nabi SAW untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, yaitu ajaran Islam itu logis dan jelas, yang dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan. Islam itu logis, jelas, sebagai tuntunan yang sempurna dan benar bagi umat manusia. Sumber yang jelas yaitu pada wahyu yang diturunkan, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW sebagai dasar dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga tidak ada keraguan bagi siapapun yang menyadarinya untuk menjalankan ajaran Islam pada zaman itu, zamannya dakwahnya ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, semasa hidup Nabi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya presentasikan. Saya meminta maaf bagi Bapak dosen dikarenakan kesalahan dari kami, adanya keterlambatan pengumpulan.
adanya miskomunikasi, misinformasi antara saya selaku presenter dengan pengurus kelas, khususnya sekretaris, dan juga teman-teman yang mungkin menunggu uploadan dari materi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore.